Awal ketidakpuasan, Jakarta di ambang perubahan. Jakarta pada awal tahun 1998 tidak lagi terasa seperti kota yang tenang. Di balik gedung-gedung tinggi di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, ada kegelisahan yang semakin terasa di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Krisis ekonomi yang melanda Asia sejak tahun 1997 mulai menghantam Indonesia dengan keras. Harga-harga melonjak tajam, banyak perusahaan tutup, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di kampus Universitas Indonesia di Depok, seorang mahasiswa bernama Raka Pratama duduk di tangga fakultas sambil membaca koran pagi. Judul besar di halaman depan berbicara tentang nilai rupiah yang terus merosot. Raka menghela napas panjang. Ia tahu krisis ini bukan sekadar soal ekonomi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di dekatnya, sahabatnya Bima Santoso, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang aktif di pers mahasiswa, datang membawa kamera kecil. "Raka, kamu lihat berita ini," kata Bima sambil menunjuk halaman koran yang sama. "Setiap hari berita yang sama. Rupiah jatuh, harga naik, rakyat makin susah," jawab Raka. Bima mengangguk. "Dan pemerintah masih bilang semuanya terkendali." Percakapan seperti itu bukan hal asing di kalangan mahasiswa Jakarta saat itu. Diskusi tentang politik dan masa depan Indonesia semakin sering terjadi, baik di kantin kampus maupun di ruang-ruang diskusi mahasiswa. Beberapa hari kemudian, Raka menghadiri diskusi lintas kampus yang diadakan secara diam-diam di sebuah ruang kelas di Universitas Trisakti. Di sana ia bertemu Sari Wulandari, seorang mahasiswi yang dikenal vokal dalam forum-forum mahasiswa. Sari berdiri di depan ruangan kecil yang penuh dengan mahasiswa dari berbagai kampus. "Teman-teman," katanya dengan suara tegas, "krisis ini bukan hanya krisis ekonomi. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah." Ruangan menjadi hening. "Jika kita diam," lanjut Sari, "tidak akan ada perubahan." Raka memperhatikan dengan serius. Kata-kata Sari terasa seperti memicu sesuatu di dalam dirinya. Diskusi malam itu berlangsung panas. Banyak mahasiswa menyampaikan pendapat mereka tentang korupsi, kekuasaan yang terlalu lama bertahan, dan kebutuhan akan reformasi. Di luar gedung kampus, Jakarta tetap berjalan seperti biasa. Mobil-mobil melintas di jalan raya, lampu kota tetap menyala terang. Namun di balik rutinitas itu, sebuah gerakan perlahan mulai tumbuh. Suatu malam, Raka dan Bima pulang dari diskusi menggunakan taksi tua yang dikemudikan seorang pria parubaya bernama Pak Dharma. "Dari kampus ya, Nak?" tanya Pak Dharma sambil melihat mereka melalui kaca spion. "Iya, Pak," jawab Bima. Pak Dharma tersenyum tipis. "Sekarang banyak mahasiswa bicara soal perubahan," katanya. Raka menatap keluar jendela, melihat lampu kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. "Memang harus ada perubahan, Pak," katanya pelan. Pak Dharma mengangguk. "Dulu juga pernah ada masa seperti ini," katanya. "Kalau rakyat sudah terlalu lama menahan suara, suatu saat pasti akan meledak." Mobil taksi itu terus melaju di tengah malam Jakarta. Di saat yang sama, di banyak kampus lain di Jakarta, diskusi serupa juga terjadi. Mahasiswa mulai membicarakan rencana aksi, menyusun tuntutan reformasi, dan membangun jaringan antar universitas. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun satu hal mulai terasa jelas. Jakarta sedang berdiri di ambang sebuah perubahan besar. Dan para mahasiswa, termasuk Raka, Sari, dan Bima, perlahan akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah dilupakan bangsa ini. Gelombang demonstrasi, suara mahasiswa mulai menggema di Jakarta. Memasuki bulan April 1998, suasana Jakarta semakin terasa tegang. Krisis ekonomi belum juga membaik. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya terus naik. Di banyak sudut kota, orang-orang mulai mengeluh. Di pasar tradisional, para ibu rumah tangga menggelengkan kepala melihat harga yang semakin tak terjangkau. Di kampus Universitas Indonesia, Raka Pratama bersama teman-temannya kini semakin aktif mengorganisir diskusi mahasiswa. Ruang-ruang kelas sering berubah menjadi tempat debat panjang tentang masa depan Indonesia. Suatu sore di pelataran kampus, Raka duduk bersama Bima Santoso dan beberapa mahasiswa lain. "Diskusi saja tidak cukup lagi," kata salah satu mahasiswa dengan nada serius. "Kita harus turun ke jalan."
Bima yang sejak tadi memotret suasana kampus menurunkan kameranya. Kalau kita turun, ini bukan sekadar aksi biasa, katanya. Ini bisa jadi awal gerakan besar. Raka mengangguk perlahan. Ia tahu keputusan itu tidak mudah. Demonstrasi berarti menghadapi aparat keamanan, bahkan kemungkinan kekerasan. Namun di saat yang sama, suara perubahan semakin kuat terdengar. Sementara itu di Universitas Trisakti, Sari Wulandari juga sedang mempersiapkan sesuatu yang serupa. Di sebuah ruangan kecil organisasi mahasiswa, ia berdiri di depan papan tulis yang penuh dengan tulisan tuntutan reformasi. Teman-teman, kata Sari kepada belasan mahasiswa yang hadir, aksi kita harus jelas tujuannya. Ia menuliskan beberapa poin di papan tulis. Reformasi politik, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan sistem pemerintahan. Mahasiswa di ruangan itu memperhatikan dengan serius. Ini bukan hanya soal mahasiswa, lanjut Sari. Ini tentang masa depan Indonesia. Berita tentang rencana demonstrasi mulai menyebar dari satu kampus ke kampus lain di Jakarta. Universitas Indonesia, Trisakti, Atmajaya, hingga Universitas Negeri Jakarta mulai membangun jaringan komunikasi antar mahasiswa. Bima yang aktif di pers kampus ikut berperan menyebarkan informasi. Dengan kamera dan buku catatan di tangannya, ia sering berpindah dari satu kampus ke kampus lain. Ini akan jadi sejarah, katanya suatu malam kepada Raka. Makanya harus didokumentasikan. Hari demonstrasi pertama akhirnya tiba. Pagi itu, ratusan mahasiswa berkumpul di dalam kampus Universitas Indonesia. Mereka membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan reformasi. Raka berdiri di tengah kerumunan mahasiswa yang semakin banyak. Teman-teman, serunya melalui pengeras suara. Suasana langsung hening. Kita turun ke jalan bukan untuk membuat kekacauan, kata Raka dengan suara tegas. Kita turun untuk menyuarakan perubahan. Sorak-sorai mahasiswa langsung menggema. Reformasi, reformasi, Gelombang mahasiswa kemudian bergerak keluar dari gerbang kampus menuju jalan raya. Banyak pengendara yang melambatkan kendaraan mereka, memperhatikan barisan mahasiswa yang berjalan sambil membawa poster. Di sisi lain Jakarta, mahasiswa Universitas Trisakti juga melakukan aksi yang sama. Sari berjalan di barisan depan bersama teman-temannya. Spanduk besar terbentang di depan barisan mereka. Turunkan harga. Reformasi sekarang. Suara yel-yel mahasiswa bergema di sepanjang jalan. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis dan lalu lintas, kini muncul pemandangan yang berbeda. Ribuan mahasiswa mulai memenuhi jalanan. Di sebuah sudut jalan dekat Grogol, Pak Dharma menghentikan taksinya sejenak. Ia memperhatikan barisan mahasiswa yang berjalan dengan semangat. Seorang penumpangnya bertanya, "Kenapa berhenti, Pak?" Pak Dharma tersenyum kecil. "Saya cuma ingin melihat sejarah," katanya. Sementara itu, Bima berdiri di pinggir jalan sambil memotret setiap momen yang terjadi. Mahasiswa berbaris. Poster diangkat tinggi. Wajah-wajah penuh harapan terlihat di mana-mana. Namun di kejauhan, beberapa kendaraan aparat keamanan juga mulai terlihat berjaga. Raka memperhatikan mereka dengan tatapan serius. Ia tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Dan Jakarta perlahan berubah menjadi panggung besar bagi sebuah gerakan yang akan mengguncang seluruh negeri. Tragedi Trisakti, ketika Jakarta menangis. Memasuki bulan Mei 1998, suhu politik di Jakarta semakin memanas. Demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya hanya terjadi di dalam kampus kini semakin sering bergerak ke jalan-jalan utama kota. Tuntutan reformasi semakin keras terdengar di berbagai universitas. Di Universitas Trisakti, suasana kampus pagi itu terasa berbeda. Ribuan mahasiswa berkumpul di halaman depan kampus dengan wajah penuh semangat sekaligus tegang. Spanduk-spanduk besar terbentang di sepanjang pagar kampus, berisi tuntutan reformasi dan perubahan. Di antara kerumunan itu, Sari Wulandari berdiri bersama teman-temannya. Ia memegang megafon dan mencoba menenangkan mahasiswa yang semakin bersemangat. "Teman-teman, kita tetap tertib," seru Sari. Di sisi lain halaman kampus, Raka Pratama dan Bima Santoso baru saja tiba setelah perjalanan dari Depok. Mereka ingin bergabung dengan aksi solidaritas mahasiswa Trisakti yang hari itu berencana melakukan demonstrasi damai. Bima segera mengeluarkan kameranya. "Raka,
Ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, katanya sambil memotret lautan mahasiswa. Raka mengangguk. Di hadapan mereka, ribuan mahasiswa berdiri berjejer dengan poster dan bendera. Banyak di antara mereka mengenakan jaket alma mater berbagai warna, tanda bahwa gerakan ini bukan lagi milik satu kampus saja. Menjelang siang, mahasiswa mulai bergerak menuju gerbang kampus yang menghadap Jalan S. Parman. Dari kejauhan, terlihat barisan aparat keamanan sudah berjaga. Suasana menjadi semakin tegang. Mahasiswa berhenti di depan pagar kampus. Mereka masih berada di dalam area kampus, menyampaikan orasi dan tuntutan mereka. Sari naik ke atas sebuah mobil bak terbuka yang dijadikan panggung improvisasi. Teman-teman, serunya melalui megafon. Suara ribuan mahasiswa langsung hening. Kita datang ke sini untuk menyuarakan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil. Sorakan mahasiswa menggema. Di pinggir kerumunan, Bima terus memotret setiap momen. Kamera kecilnya menangkap wajah-wajah mahasiswa yang penuh harapan. Namun menjelang sore hari, situasi tiba-tiba berubah. Ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan semakin meningkat. Beberapa mahasiswa mulai mundur ke arah dalam kampus setelah terdengar suara tembakan peringatan di kejauhan. Raka menoleh ke arah Sari yang masih berdiri di atas mobil. "Sari, turun dulu," teriak Raka. Tetapi suara di sekitar mereka sudah terlalu bising. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar lagi. Kali ini bukan sekadar peringatan. Kerumunan mahasiswa langsung panik. Banyak yang berlari mencari perlindungan. Beberapa mahasiswa jatuh di jalan. Bima yang berdiri di pinggir kerumunan terkejut. Ia hampir menjatuhkan kameranya. "Apa yang terjadi?" katanya dengan napas cepat. Raka berlari ke arah mahasiswa yang jatuh di dekat trotoar. Suasana berubah menjadi kacau. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Beberapa mahasiswa mencoba menolong teman-teman mereka yang terluka. Sari akhirnya turun dari mobil dan berusaha membantu mengatur mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. "Masuk ke kampus. Cepat!" teriaknya. Di tengah kekacauan itu, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga sore hari. Namun suasana di depan Universitas Trisakti jauh dari kata tenang. Hari itu, beberapa mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti. Berita tentang kejadian tersebut menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Jakarta. Di berbagai kampus, mahasiswa terkejut dan marah mendengar kabar tersebut. Malam itu, Raka, Sari, dan Bima duduk di sebuah ruangan kampus yang sunyi. Wajah mereka masih terlihat shock. Bima menatap kamera di tangannya. "Aku merekam semuanya," katanya pelan. Sari menunduk. Matanya tampak berkaca-kaca. "Mereka hanya ingin perubahan," katanya lirih. Raka mengepalkan tangannya. Peristiwa hari itu bukan hanya meninggalkan duka. Ia juga menyalakan api kemarahan dan semangat baru di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Jakarta malam itu terasa berbeda. Kota ini tidak hanya berduka. Ia juga sedang bergerak menuju sebuah titik balik sejarah yang tidak bisa dihentikan lagi. Mahasiswa menduduki gedung DPR, Jakarta menjadi pusat perubahan. Beberapa hari setelah tragedi Trisakti, suasana Jakarta berubah drastis. Berita tentang gugurnya mahasiswa menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Televisi, radio, hingga koran memuat kabar duka itu. Banyak orang yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini mulai merasakan kemarahan dan kesedihan yang sama. Di berbagai kampus, mahasiswa berkumpul untuk melakukan aksi solidaritas. Lilin-lilin dinyalakan di halaman kampus sebagai tanda berkabung. Namun di balik suasana duka itu, tekad untuk melanjutkan perjuangan justru semakin kuat. Di Universitas Indonesia, Raka Pratama berdiri di tengah kerumunan mahasiswa yang berkumpul di lapangan kampus. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. "Teman-teman," katanya dengan suara tegas melalui pengeras suara, "kejadian di Trisakti tidak boleh sia-sia." Mahasiswa yang berkumpul memperhatikan dengan penuh perhatian. "Kita harus melanjutkan perjuangan mereka," lanjut Raka. "Perubahan harus terjadi." Sorakan mahasiswa langsung menggema. Reformasi. Reformasi. Di sisi lain Jakarta, Sari Wulandari juga berbicara di depan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti. Suaranya sedikit bergetar, tetapi tetap tegas. "Kita kehilangan teman-teman kita," katanya. "Tetapi perjuangan mereka belum selesai."
Mahasiswa di sekelilingnya mengangkat poster dan bendera. Hari-hari berikutnya, aksi demonstrasi semakin besar. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas mulai bergerak menuju satu tempat yang dianggap sebagai simbol kekuasaan politik di Indonesia, Gedung DPR MPR di Senayan. Pagi itu, jalan-jalan menuju Senayan dipenuhi oleh barisan mahasiswa. Mereka datang dari berbagai arah, Depok, Grogol, Rawamangun, hingga Salemba. Di tengah lautan manusia itu, Raka berjalan bersama rombongan mahasiswa Universitas Indonesia. Tidak jauh dari sana, Sari juga berjalan bersama mahasiswa Trisakti. Bima Santoso berada di antara kerumunan dengan kameranya, berusaha mengabadikan setiap momen bersejarah. Ini luar biasa, katanya sambil memotret barisan mahasiswa yang memenuhi jalan. Sepanjang jalan, masyarakat Jakarta menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ribuan mahasiswa berjalan dengan tertib, membawa spanduk dan poster. Beberapa warga bahkan berdiri di pinggir jalan memberikan air minum kepada para mahasiswa. "Semangat, nak!" teriak seorang ibu dari trotoar. Di tengah perjalanan menuju Senayan, Pak Dharma juga menghentikan taksinya lagi. Ia melihat ribuan mahasiswa berjalan melewati jalan raya dengan penuh semangat. Penumpangnya ikut menoleh keluar jendela. "Banyak sekali mahasiswa hari ini," kata penumpang itu. Pak Dharma mengangguk perlahan. "Sepertinya perubahan benar-benar sedang terjadi," katanya. Menjelang siang, ribuan mahasiswa akhirnya tiba di depan gedung DPR MPR. Pemandangan di sana sungguh luar biasa. Lautan jaket alma mater memenuhi halaman dan jalan di sekitar gedung. Mahasiswa dari berbagai universitas berdiri bersama tanpa memandang perbedaan. Raka berdiri di tengah kerumunan itu, menatap gedung besar di hadapannya. Ia tahu tempat itu selama ini menjadi pusat keputusan politik negara. Namun hari itu, halaman gedung tersebut dipenuhi oleh suara mahasiswa. Beberapa mahasiswa berhasil masuk ke dalam kompleks gedung dan bahkan naik ke atas atap bangunan. Sari yang berdiri tidak jauh dari Raka memandang ke sekeliling. "Raka," katanya. Raka menoleh. "Kita benar-benar ada di sini sekarang," lanjut Sari. Bima yang berdiri di dekat mereka mengangkat kameranya dan memotret pemandangan luar biasa itu. Ribuan mahasiswa duduk di halaman gedung DPR, sebagian membawa poster bertuliskan tuntutan reformasi. Di tengah kerumunan, mahasiswa mulai berorasi. "Turunkan harga. Hapus korupsi. Reformasi sekarang." Suara mereka menggema di seluruh kawasan Senayan. Mahasiswa bahkan mulai bermalam di kompleks gedung DPR. Tenda-tenda darurat didirikan. Banyak mahasiswa tidur beralaskan jaket alma mater mereka. Malam itu, suasana di halaman gedung DPR terasa seperti sebuah kota kecil yang dipenuhi semangat perubahan. Raka duduk di tangga gedung bersama Sari dan Bima. Lampu-lampu Jakarta terlihat berkilauan di kejauhan. "Apakah ini akan benar-benar mengubah semuanya?" tanya Bima pelan. Sari menatap ke arah kerumunan mahasiswa yang masih bernyanyi dan berorasi. "Perubahan sudah dimulai," katanya. Raka mengangguk. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Jakarta sedang menyaksikan salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Dan pagi berikutnya mungkin akan membawa kabar yang akan mengubah negeri ini selamanya. Hari perubahan, ketika sebuah era berakhir. Hari-hari di sekitar gedung DPR MPR Senayan menjadi semakin bersejarah. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah terus berdatangan ke Jakarta. Halaman gedung parlemen yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi jaket alma mater dari berbagai universitas. Spanduk-spanduk besar tergantung di pagar dan tembok gedung. Reformasi total. Turunkan harga. Hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suara yel-yel mahasiswa terdengar hampir sepanjang hari. Di tengah kerumunan itu, Raka Pratama, Sari Wulandari, dan Bima Santoso masih berada di sana, bergabung dengan ribuan mahasiswa lainnya yang memutuskan untuk bertahan di kompleks gedung DPR. Malam-malam di Senayan terasa panjang. Banyak mahasiswa tidur di tangga, di pelataran, bahkan di atas kardus atau jaket alma mater mereka sendiri. Namun meskipun kelelahan, semangat mereka tidak pernah benar-benar padam. Suatu malam, Raka duduk di tangga gedung sambil memandang ke arah jalan yang dipenuhi mahasiswa. "Siapa yang menyangka kita akan sampai sejauh ini?" katanya pelan. Sari yang duduk di sebelahnya mengangguk.
Beberapa bulan lalu kita hanya berdiskusi di ruang kelas, katanya. Bima tersenyum kecil sambil memeriksa kamera yang selalu ia bawa. Sekarang kita sedang berada di tengah sejarah, katanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh ketegangan. Berita dari berbagai penjuru negeri terus berdatangan. Banyak tokoh masyarakat, akademisi, dan bahkan beberapa pejabat mulai menyuarakan dukungan terhadap tuntutan reformasi. Jakarta seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada pagi hari 21 Mei 1998, suasana di kompleks DPR terasa berbeda dari biasanya. Banyak mahasiswa sudah bangun sejak pagi dan berkumpul di sekitar radio kecil atau televisi yang dibawa oleh beberapa wartawan. Kabar penting akan segera diumumkan. Raka berdiri bersama Sari dan Bima di tengah kerumunan mahasiswa yang semakin rapat. Katanya akan ada pengumuman dari istana, kata Bima. Mahasiswa di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Beberapa menit kemudian, suara dari televisi terdengar jelas di tengah kerumunan. Presiden Indonesia saat itu akhirnya menyampaikan pengumuman yang ditunggu-tunggu. Setelah lebih dari 3 dekade memimpin negara, ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Beberapa detik pertama terasa sunyi. Seolah-olah semua orang membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian, sorakan besar meledak di seluruh halaman gedung DPR. Mahasiswa saling berpelukan. Ada yang menangis. Ada yang tertawa, ada yang mengangkat tangan ke langit dengan penuh rasa lega. Suara mereka menggema di seluruh kawasan Senayan. Raka menatap ke arah gedung DPR yang kini dipenuhi mahasiswa yang bersorak. Ia menghela napas panjang. Ini benar-benar terjadi, katanya. Sari tersenyum sambil menahan air mata. Perjuangan mereka tidak sia-sia, katanya pelan, mengingat teman-teman mahasiswa yang gugur dalam perjuangan. Bima berdiri beberapa langkah di belakang mereka dan mengangkat kameranya sekali lagi. Ia memotret momen itu, ribuan mahasiswa yang bersorak, bendera yang berkibar, dan wajah-wajah yang penuh harapan. Klik. Satu gambar lagi tersimpan dalam kameranya. Sebuah gambar yang kelak akan menjadi pengingat tentang hari ketika sejarah Indonesia berubah. Tidak jauh dari sana, Pak Dharma kembali melewati kawasan Senayan dengan taksinya. Kali ini lalu lintas dipenuhi oleh mahasiswa yang merayakan kemenangan mereka. Penumpangnya tersenyum melihat kerumunan itu. Sepertinya Indonesia memasuki babak baru, katanya. Pak Dharma mengangguk perlahan. Iya, jawabnya. Ini awal dari sesuatu yang baru. Di bawah langit Jakarta yang cerah pagi itu, sebuah era telah berakhir. Dan sebuah harapan baru untuk masa depan Indonesia pun mulai lahir. Reformasi 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tetapi sebuah titik balik dalam sejarah Indonesia. Di jalan-jalan Jakarta, di halaman kampus, hingga di pelataran gedung DPR, suara mahasiswa dan rakyat menyatu menjadi gelombang perubahan yang tidak bisa lagi dibendung. Bagi Raka, Sari, dan Bima, hari itu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai generasi yang telah menyaksikan sendiri lahirnya era reformasi. Mereka belajar bahwa perubahan tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keberanian, pengorbanan, dan harapan banyak orang. Jakarta mungkin telah kembali sibuk seperti biasa. Namun jejak langkah mahasiswa pada tahun 1998 akan selalu menjadi pengingat bahwa ketika rakyat bersatu memperjuangkan keadilan, sejarah bisa berubah. Dan dari kota inilah, semangat reformasi mulai menulis babak baru bagi Indonesia.